Sebelum ajaran agama Islam berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tradisi Hindu-Buddha. Ayo kita ke Vinara untuk melakukan puja bakti. Ayo. Di sana sudah ramai masyarakat lain untuk melakukan pemujaan. Wah, sudah ramai saja. Aku kira kita yang pertama datang untuk melakukan pemujaan. Betul, aku kira juga begitu. Akhirnya, mereka melakukan pemujaan puja bakti di Vinara. Sekitar abad ke-16, di daerah pesisir Banten, sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah satu seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali dari Cirebon, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah. Sultan Syarif Hidayatullah tak sengaja bersinggah di pesisir Banten untuk beristirahat menuju ke Cirebon. Kita beristirahat dulu di pesisir ini sebelum melanjutkan ke Cirebon. Baik, Sultan. Sultan berjalan-jalan mengelilingi pesisir Banten sambil berpikir, apa yang masyarakat itu lakukan? Mengapa mereka melakukan pemujaan seperti ini? Mereka melakukan pemujaan untuk patung itu, Sultan. Apakah kita sebaiknya menyebarkan agama Islam di wilayah ini? Betul itu, Sultan. Sebaiknya kita mendakwahkan agama Islam di pesisir ini. Baiklah, untuk sementara ini kita tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Mari kita mendakwahkan agama Islam di wilayah pesisir ini. Baik, Sultan. Sultan Syarif Hidayatullah berdiskusi dengan para muridnya. Mereka memutuskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pesisir pantai ini. Penyebaran agama Islam sampai terdengar Bupati Banten saat itu, yaitu Prabu Suro Sowan. Syarif, apakah ajaran yang kau sebarkan itu benar? Betul, itu ajaran yang benar, yaitu Islam. Aku tertarik untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Prabu Suro Sowan memeluk agama Islam karena tertarik dengan budi pekerti dan ketinggian ilmu Syarif Hidayatullah. Satu persatu masyarakat daerah Banten memeluk agama Islam berkat perjuangan dakwah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah sedang duduk bersama muridnya. Datanglah Prabu Suro Sowan menghampirinya. Sedang apa kau, Syarif? Aku sedang berpikir menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Afan, Prabu. Sultan Syarif sedang santai sambil termenung. Betul itu, Prabu. Wah, kayak judul lagu. Yuk kita sebar. Sudah, kalian bercanda saja. Baik, Sultan Syarif, kami pamit terlebih dahulu. Permisi, Prabu. Assalamualaikum. Aku mau berbicara serius denganmu, Sultan. Maukah kau menikah dengan putriku? Wani Piro. Bukan kamu. Saya bertanya ke Sultan Syarif. Enggak, Prabu. Gimana tawaranku, Syarif? Apakah kamu mau menikah dengan putriku? Namun Gusti Allah meridhoi. Benar, ayo nerima. Kawin. Bentar lagi kawin. Syarif Hidayatullah menyetujui untuk menikah dengan anaknya Prabu Suro Sowan, yaitu Nyi Kuanten. Mereka pun tidak sengaja bertemu di pesisir pantai. Assalamualaikum, Syarif. Waalaikumsalam. Ini lagi napa nih Riki? Kula ning Riki lagi ngebaturi Nyai Kaunganten belanja. Nyai, ayun tumbas kenapa? Kula tumbas iwak asin kangge bapak kula. Cocok nih ngengge jangan asam lan sakul angat. Si Rama pikirannya mangan bae.
Ini kamu ngaten sampun matuti iwak asine. Sampun Kang. Di mana? Kayak judul lagu. Di mana? Di mana? Di mana? Setelah perjumpaan yang tidak sengaja, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Kuangten yang merupakan putri dari Prabu Suro Sowan. Kehidupan pernikahan mereka harmonis, dan Syarif Hidayatullah terus melanjutkan dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam di setiap gunung ke gunung. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Apakah kamu tertarik dengan Islam? Islam itu seperti apa? Islam itu agama yang benar, yang mengajarkan kebaikan dan keburukan. Aku tertarik dengan penjelasanmu. Baiklah, aku akan masuk Islam. Baiklah, aku tuntun ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu persatu masyarakat daerah gunung bersyahadat berkat dakwahnya Syarif Hidayatullah yang dilakukan secara konsisten dan penuh perjuangan. Beberapa tahun kemudian, Nyi Kuangten melahirkan anak yang diberi nama Maulana Hasanuddin. Suasana rumah tampak senang karena Prabu Suro Sowan akan memiliki cucu. Waktu tak terasa berjalan dan Syarif Hidayatullah terus melanjutkan dakwahnya. Ketika sedang berdakwah, Syarif Hidayatullah mendapatkan kabar bahwa Prabu Suro Sowan sedang sakit. Sehingga Syarif Hidayatullah bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, bantuin abah nying kamar ya. Klepun abah henong. Syarif langsung bergegas ke kamar Prabu Suro Sowan. Abah mileuti omongan kula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Prabu Suro Sowan menutupkan matanya dan sambil tersenyum. Ketika Prabu Suro Sowan wafat, tahta pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya yang bernama Prabu Pucuk Umun. Ibu Prabu Pucuk Umun menyerahkan mahkota kepada Prabu Pucuk Umun dengan menandakan sebagai pengganti ayahandanya. Nak, sebelum wafat ayahmu pernah berpesan agar kita terus memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan yang sudah kita yakini secara turun-temurun, baik kepada anak, cucumu maupun kepada seluruh rakyat dan pengikutmu. Baiklah ibu, aku berjanji akan terus memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan hingga ke anak, cucuku, serta kepada para pengikut. Setelah kepergian Prabu Suro Sowan, pemerintahan Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Arya Sanjaya atau dikenal dengan sebutan Prabu Pucuk Umun. Pada masa itu, Prabu Pucuk Umun menganut agama Hindu dan Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon atas panggilan dari kepengurusan Bupati Cirebon karena Pangeran Cakrabuana wafat. Lalu Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Bupati di Cirebon, sedangkan putranya Hasanuddin memilih menjadi guru pendidikan agama Islam. Maulana Hasanuddin sering mengunjungi ayahandanya, Syarif Hidayatullah, ke Cirebon
bertemu mereka di Keraton Cirebon. Anakku Hasanuddin, sekarang kamu sudah dewasa. Pengetahuanmu tentang agama pun sudah baik. Pengetahuanku belum seberapa, Ayah. Aku masih harus banyak belajar. Tidak anakku, dengan pengetahuanmu yang sekarang, kukira sudah saatnya pengetahuan itu kau sebarkan kepada seluruh rakyat Banten. Namun bagaimanakah caranya? Aku berdakwah di daerah Banten. Tenanglah anakku, akan kuturunkan ilmu-ilmu dakwah yang telah ku ketahui kepadamu. Aku takkan pernah putus mendoakanmu agar niatmu untuk berdakwah di jalan Allah. Baiklah, Ayah. Akan kuusahakan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Bagus, semoga segala urusanmu mendapatkan ridho dari Allah, nak. Amin. Terima kasih, Ayah. Aku pun mohon pamit kembali ke Banten untuk menjalankan tugas dari ayahanda. Setibanya di Banten, Hasanuddin menjalankan misinya untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Bersama dengan para santri di Banten, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Ia memulai perjalanan dari Gunung Polosari ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Upaya dalam menyebarkan agama Islam, Hasanuddin kerap menemui hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapinya yaitu pamannya, yaitu Prabu Pucuk Umun. Hubungan di antara keduanya menjadi tidak terlalu baik karena Prabu Pucuk Umun tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan Sunda Wiwitan sebagai ajaran agama resmi di Banten. Prabu Pucuk Umun merasa gelisah, keponakannya mengganggu ketertiban dan ketentraman rakyat dan para pengikutnya. Penasehat, seperti yang kau ketahui bahwa Hasanuddin sudah berada di tanah Banten. Tampaknya ia mencoba untuk menyebarluaskan ajaran agama yang diyakininya di wilayah kerajaanku. Benar sekali, Baginda. Aku sebenarnya tidak masalah dengan keyakinannya. Hanya saja dahulu ayahandaku berpesan supaya keluarga kami terus memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan. Kalau begitu, ada baiknya Baginda mengajak Hasanuddin untuk bertemu dan berbicara. Baiklah kalau begitu. Prabu Pucuk Umun menyetujui ide penasehat kerajaan. Kemudian ia pun mengutus salah satu prajurit untuk menemui Hasanuddin. Prajurit! Ya Paduka, adakah yang Paduka perlukan? Aku ingin meminta bantuanmu. Baik Paduka, hamba bersedia menjalankan perintah dari Baginda. Kau tentu mengetahui keponakanku Maulana Hasanuddin, bukan? Ya, saya mengenalnya. Baginda sekarang ia memiliki sejumlah murid dan sering berpindah-pindah, tetapi ia sering berdiskusi dengan murid-muridnya di wilayah Banten Girang. Baiklah prajurit, segera temui keponakanku Maulana Hasanuddin. Katakan kepadanya, aku ingin bertemu dengannya di Sasakan Domas. Siap Tuanku, hamba laksanakan. Berangkatlah sang prajurit menemui Maulana Hasanuddin untuk menyampaikan amanat dari Prabu Pucuk Umun. Sementara itu, Hasanuddin yang dikenal pantang menyerah tetap melanjutkan dakwahnya meski ia mendengar kabar bahwa Prabu Pucuk Umun kurang menyukai tindakannya. Bukankah kau prajurit kerajaan Banten? Benar sekali Tuan. Mohon maaf, apakah benar Tuan adalah Maulana Hasanuddin? Benar, aku adalah Maulana Hasanuddin. Ada apakah gerangan kau mendatangiku? Aku hendak menyampaikan pesan dari Yang Mulia Prabu Pucuk Umun. Beliau hendak mengajak Syekh untuk berbincang-bincang di Sasaka Domas. Ah ya Prabu Pucuk Umun, betapa baiknya beliau mengundangku untuk berbincang di Sasaka. Apakah kiranya yang ingin dibicarakan oleh Prabu Pucuk Umun? Wahai prajurit, Mohon maaf Syekh, hamba tidak tahu pasti apa yang ingin disampaikan oleh Sang Prabu kepada Syekh. Ia hanya menitipkan pesan ini berbincang-bincang dengan Syekh. kalau begitu tolong kau sampaikan kepada beliau. Aku bersedia untuk menemuinya.
Tibalah hari yang sudah ditentukan. Hasanuddin pun menemui Prabu Pucuk Umun di Sasaka Domas. Tampaknya ucapan Hasanuddin telah sedikit menyinggung perasaan Prabu Pucuk Umun sebagai pemimpin Banten. Merasa wilayahnya terganggu, ia pun memutuskan untuk menghalangi niat keponakannya dalam menyebarkan agama Islam di Banten. Bila ingin menyebarkan agama Islam di tanah Banten ini, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Paman, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku menghormatimu sebagai saudara kandung ibundaku. Kita tidak akan bertarung mengadu kekuatan, Hasanuddin. Aku tak mau menyakiti para pengikutku. Mari kita beradu ayam. Jika berhasil mengalahkan ayam jagoku, si Jalak Rarawe, kau berhak atas jabatanku. Lalu bila aku kalah, apa yang akan terjadi, wahai pamanku? Bila kalah, kau harus menghentikan dakwamu. Mereka tidak ingin bertarung adu fisik satu sama lain. Mereka lebih memilih untuk beradu ayam, karena ia tidak ingin perseteruan mereka akan menimbulkan banyak korban jiwa. Prabu Pucuk Umun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang, dianggap sebagai tempat yang netral. Ayam milik Pucuk Umun bernama Jalak Rarawe. Seekor ayam petarung berwarna hitam yang belum pernah kalah sekalipun di ajang adu ayam. Jalak Rarawe diciptakan dari baja besi. Yang mulia, apa yang akan Paduka lakukan agar Jalak Rarawe dapat memenangkan duel ini? Aku sudah mengusahakan yang terbaik, wahai penasehat. Aku yakin Jalak Rarawe tidak akan kalah. Si Jalak Rarawe tidak akan kalah. Sementara itu, ayam Hasanuddin bernama Saung Patok merupakan penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasihatnya yang bernama Syekh Muhammad Soleh. Ia adalah murid Sunan Ampel yang tinggal di Gunung Santri, Bojonegara. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago berwarna putih. Saleh, aku berterima kasih kepadamu karena kau bersedia membantuku untuk memenangkan duel ini. Tidak mengapa, Syekh. Semua ini kulakukan untuk membantu niatmu menyebarluaskan agama Islam di Banten. Apakah aku harus menyiapkan senjata untuk diselipkan di tajimu, wahai Saleh? Tidak perlu, Syekh. Biarkan hanya Allah yang melindungiku dalam pertarungan ini. Semoga Allah melindungimu, Saleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Prabu Pucuk Umun terlihat membawa golok yang terselip di pinggangnya. Sedangkan Syekh Muhammad Soleh hanya membawa keris pusaka milik ayahnya. Dari pinggir arena, kedua pihak yang akan bertarung terlihat tegang. Syekh Maulana Hasanuddin datang bersama rombongannya. Sementara itu, Prabu Pucuk Umun bersama penasehat dan prajuritnya. Majulah salah satu seorang prajurit yang mewakili kedua belah pihak masuk ke tengah arena dan membacakan pengumuman dengan lantang. Yang mulia, Syekh Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun, perkenankanlah saya membacakan pengumuman sebagai berikut. Pertama, seperti yang sudah disepakati, apabila Prabu Pucuk Umun kalah, pihak Maulana Hasanuddin berhak dan bebas menyebarkan Islam di Banten. Sebaliknya, bila Prabu Pucuk Umun yang menang, Maulana Hasanuddin wajib menghentikan kegiatan dakwahnya di Banten. Yang kedua, pihak yang kalah harus menunjukkan tanda bahwa ia mengakui kekalahannya dengan menyerahkan senjata yang dibawa kepada pihak yang menang. Terakhir, siapapun yang hadir di sini harus menahan diri dan menjaga ketertiban dengan cara tidak memasuki arena selama adu ayam berlangsung. Setelah pengumuman selesai dibacakan oleh prajurit, sebuah gong pun dibunyikan sebagai tanda pertandingan dimulai. Kedua ayam jago dikeluarkan dari kandangnya masing-masing. Suasana menjadi ramai. Ayo Jalak Rarawe, kalahkan jago Hasanuddin. Ayo!
Akhirnya, Syekh Maulana Hasanuddin memenangi pertandingan adu ayam. Alhamdulillah, atas kehendak Allah, Saung Patok memenangkan pertarungan. Selamat Hasanuddin. Aku mengakui kekalahanku. Ini golok sebagai tanda pengakuanku atas kemenanganmu. Golok ini pun tanda bahwa kekuasaanku atas Banten Girang kuserahkan padamu. Terima kasih Paman. Terima kasih karena Paman telah menepati salah satu janji Paman. Ku terima golok ini, begitu pula dengan jabatan sebagai pemimpin Banten Girang. Sesuai dengan kesepakatan kita, kini kau bebas melakukan dakwah Islam, sekaligus menjadi penguasa di Banten Girang. Bertepatan dengan diserahkannya golok dan kekuasaan dari Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin, Saung Patok pun kembali menjadi wujud aslinya. Hasanuddin pun teringat dengan janji pamannya yang ingin mempelajari agama Islam. Paman, bagaimana dengan perjanjian kita yang lain? Bukankah kau berjanji akan mengikuti pelajaran agama yang kuyakini? Ketahuilah Hasanuddin, aku memang membiarkanmu untuk berdakwah, namun aku akan pergi dari wilayah kekuasaanmu. Aku pun tidak pernah mengeluarkan janji dari mulutku untuk mengikuti keyakinanmu bila aku kalah. Akan tetapi Paman, seharusnya kau menepati janjimu. Maafkan aku Hasanuddin, aku tetap pada pendirianku. Banten menjadi salah satu pusat dakwah Islam yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten.